Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di acara Membangun Generasi Cerdas dengan tema Apa dan Bagaimana Generasi Muda di Pilkada 2024. Nah, kita ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu sama saya. Saya Purnamasari yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Oke, buat pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir untuk mengikuti acara Membangun Generasi Cerdas dengan tema Apa dan Bagaimana di Generasi Muda di Pilkada 2024 dan disiarkan langsung di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai. Tepuk tangan dong. Sekedar menginformasikan, acara ini tersenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai. Acara ini juga bisa disaksikan di live FB kita, Kardopa 994 FM, dan bisa didengarkan lewat streaming kita di www.kardopafm.co.id. Nah, untuk pembukaan acara kita, karena ini kita temanya membangun generasi cerdas gitu kan ya, untuk menambah jiwa nasionalis kita, alangkah lebih baiknya kita membuka acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, mohon berdiri sejenak. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai, Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Hendro Susanto dan Pak Yusuf. Pak Hendro Susanto adalah dari anggota DPR Sumatera Utara dan Pak Yusuf mewakili Yayasan Estetik Budaya Binjai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang tidak terhingga kepada Radio Cardova yang telah mau ya all out mungkin ya ke semua perguruan tinggi untuk menerjemahkan cita-cita negara kita, karena negara kita ini akan go ya Indonesia Emas tahun 45. Jadi bahagian itu adalah bahagian yang terpenting untuk segala unsur, segala sektor harus kita ikut di dalamnya.
Kemudian terima kasih yang tidak terhingga juga kepada para dosennya, pembantu-pembantu ketua, Ibu Prodi, dan paling utama kepada generasi muda, para anak-anak kami, mahasiswa STKIP Budidaya Binjai yang berperan serta untuk mengaktifkan, penggerak sebagai penggerak. Di dalam ketersebutan ini saya akan memulai dari menerjemahkan ya. Menerjemahkan dulu tentang pemuda itu. Ada pepatah Arab Pak Endro, saya nggak tahu, bukan hadis barangkali. Laisal fata mayyakulu kana abi, annal fata mayyakulu ha anaza. Bukanlah dikatakan anak muda, itu, bukanlah dikatakan pemuda kalau dia hanya sanggup mengatakan ini ayahku, ini backingku. Tapi barulah dia dikatakan pemuda kalau dia sanggup mengatakan inilah aku. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Anak muda, generasi muda sebagai agent of change, ya, agen perubahan. Agen perubahan itu harus mempunyai kekuatan moral. Di dalam menerjemahkan secara internasional itu disebut dengan moral force, kekuatan moral. Padahal sebenarnya memang ada hubungannya dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sekolah, di perguruan tinggi. Moral itu adalah suatu perbuatan atau untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Cuman itu. Makanya ada 3 itu kekuatan itu. Pertama moral, kedua akhlak, dan ketiga etika. Kalau moral itu sandarannya adalah budaya. Kalau akhlak itu sandarannya adalah agama. Ya, apakah cocok agama itu baik dan buruk ditentukan oleh agama? Mana yang baik, mana yang... Kalau tidak cocok dengan agama berarti itu buruk. Kalau tidak cocok dengan agama berarti itu kalau tidak cocok berarti buruk. Ya, kalau cocok berarti baik. Demikian juga dengan etika. Ya, etika. Etika itu dia harus sesuai dengan logika berpikir. Kalau tidak sesuai dengan logika berpikir, berarti tidak cocok, tidak beretika. Makanya kamu tidak beretika, kamu tidak berakhlak, kamu tidak bermoral, itu sama sebenarnya. Cuman landasan berpikirnya yang berbeda. Inilah anak-anak kami, para mahasiswa, kalian. Di tangan kalian lah ini Indonesia ini. Indonesia ini akan baik kalau kalian baik. Indonesia ini akan baik kalau para pemudanya berakhlak. Indonesia ini akan baik kalau pemudanya beretika. Indonesia ini akan baik kalau pemudanya bermoral. Tema kita pada hari ini adalah apa? Dan bagaimana generasi muda di pilkada? Generasi muda adalah penentu. Kalian tidak boleh terjebak dengan politik-politik yang tidak baik. Tidak boleh terjebak dengan politik-politik money politik, ya, politik uang, itu jangan terjebak. Pilihlah di situ. Ya, tentukanlah pilihan kalian sesuai dengan apa yang menurut kalian baik. Pilihlah pemimpin yang bermoral, pilihlah pemimpin yang berakhlak, pilihlah pemimpin yang beretika. Itu karena sumbernya dari generasi muda. Generasi muda kita harus beretika, harus berakhlak, dan harus bermoral untuk menuju Indonesia emas tahun 45. Semoga kita memperoleh itu. Sehingga kita lebih mendominasi dari negara-negara lain. Kita harus lebih maju dari negara-negara manapun di dunia. Kekayaan kita melimpah ruah. Itu boleh kita kaji. Kalau tidak bermoral, itu tidak akan kita temukan. Kalau tidak berakhlak, itu tidak akan kita temukan. Kalau tidak beretika, itu tidak akan kita temukan. Di tangan kalian, generasi mudaku, ya, marilah kita mendidik diri kita. Kita didik diri kita dari keluarga kita, baru masyarakat kita. Disebut dengan agent of change. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kata sebutan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai, Bapak Dr. Haji Ismail MAG. Luar biasa sekali kata sampainya, memotivasi kita semua supaya menjadi generasi muda itu menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang di mana kita benar-benar harus lebih
memilih pemimpin yang itu benar-benar di hati nurani dan riset-riset kita. Oke, ini kita akan memasuki acara selanjutnya. Acara selanjutnya itu acara inti kita, yang itu diskusi penyampaian materi oleh kedua narasumber kita. Tapi sebelum itu, ya guys, sebelum itu saya mau nanya, pada tahu nggak ya teman-teman, tanggal berapa kita memilih wali kota Binjai? 27 November? Bener? Iya, pada riset ya teman-teman ini. Oke, tanggal 27 November 2024, di mana kita akan mengadakan demokrasi kembali untuk pemilihan wali kota Binjai dan seluruhnya. Di sini karena kita ada generasi muda di mana kita itu adalah sangat berperan penting gitu ya, berperan penting menjadi tombak masa depannya kota Binjai. Ini benar-benar pemimpinnya bisa diarahkan atau mengikuti keinginan kita atau menjerumus kita ke jalan yang buruk gitu kan ya. Nah, karena nggak usah berlama-lama gitu kan ya, takutnya teman-teman terkontaminasi sama saya, jadi lebih bagus kita sampaikan untuk kedua narasumber kita. Tetapi itu akan dipandu oleh Bapak Rabukit Damanik, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yayasan Perguruan Tinggi Budaya Binjai, yang terhormat Bapak Ketua STG, para hadirin, khususnya narasumber kita, yaitu Bapak Hendro Susanto, anggota DPRD Sumut. Selamat datang, Pak. Nah, kemudian Bapak Haji Muhammad Yusuf SHMH, Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Budaya Binjai, dan sekaligus Bapak Yusuf adalah sebagai advokat mulai dari tahun 1997 sampai sekarang. Kemudian komisioner KPU Binjai dari tahun 2003 sampai dengan 2013, aktivis sosial dari tahun 2008 sampai sekarang, dan dosen yang berkonsentrasi pada mata kuliah hukum dan Pancasila. Ya, sebelumnya kita mulai bagaimana pemaparan materi oleh para pakar kita ini tentang apa dan bagaimana generasi muda di Pilkada 2024 ini, perlu kita sampaikan kepada narasumber bahwa penyampaian materi masing-masing adalah 10 menit ya Pak ya, 10 menit. Nah, untuk itu kepada para hadirin dan adik-adik mahasiswa, seperti apa nanti apa dan bagaimana generasi muda di Pilkada, nanti ada waktunya untuk interaktif, bertanya. Jejar semua pertanyaan. Kalau kita ingin memiliki pemimpin yang baik nantinya di Kota Binjai ataupun di daerah mana itu. Amin. Nah, untuk itu kami mulai pemaparan materi, penyampaian materi oleh Bapak Hendro Susanto, anggota DPRD Sumut. Waktu 10 menit, Pak. Dipersilakan. Iya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Bukit ya. Mohon izin Pak Ismail, Pak Yusuf, Mbak Pur, Pak Peter, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Horas Merdeka. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah Tuhan Maha Kuasa dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya Hendro Santo pertama bersyukur Pak Haji Dr. Ismail selaku kampus budidaya Binjai, dan salam hormat saya untuk Pak Yusuf sahabat saya, dan Pak Rabukit, khususnya Pak Peter dan Mbak Purnama host kita, dan Kardopa, dan Bapak Ibu sekalian dosen dan para mahasiswa-mahasiswi kampus budidaya. Saya diizinkan kemari dengan ketemu dengan Pak Dr. Ismail. Udah lama pengen ketemu dengan beliau, teman. Dengan izin Allah, melalui forum ini kita bisa berdiskusi, membangun,
generasi cerdas melalui sarana transformasi media digital, yaitu Kardopa, radio yang sudah terkenal, termasyhur di Sumatera Utara insyaallah. Sukses untuk kita semua Bapak Ibu sekalian, dan kenapa kami memilih Kardopa sebagai salah satu tools untuk membantu ke DPD Sumatera Utara, karena beliau profesional Pak, dan 3 tahun ini sejak saya ketua komisi A cukup intens dan cukup mengakomodir ide-ide kami. Jadi kami kan bicara kebijakan, mereka langsung bicara teknis. Jadi ketemu Pak. Jadi antara kebijakan dengan teknis harus nyambung sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat dan publik Sumatera Utara, khususnya generasi muda. Dan kenapa kami memilih kampus STKIP ya, budidaya Binjai, karena di sini kami mencium salah satu kampus yang menghasilkan para pemimpin masa depan di Kota Binjai dan Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk budidaya Bapak sekalian. Bapak sekalian, kalau kita masuk pada tema kita membangun generasi cerdas, ya kalau kita mengacu kepada salah satu filosof politik di Inggris, John Locke ya, bahwa demokrasi itu adalah bagaimana membuat kontrak politik antara pemimpinnya ataupun legislatifnya. Kan kita dua demokrasi ini, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Yang di election oleh masyarakat itu ada dua, yaitu eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif dalam hal ini dalam konteks pilkada, maka dia mengendalikan pemerintahan, tata kelola. Kalau di presiden, kalau di negara Indonesia presiden, kalau di provinsi ada gubernur, kalau di tingkat 2 ada bupati dan wali kota. Dan kita bersyukur John Locke mengatakan bahwa kontrak politik yang dilakukan oleh pemimpin itu kepada rakyatnya. Untuk apa? Untuk menjalankan roda pemerintahan itu berjalan dengan efektif, memberikan kesejahteraan itu pada masyarakat, memberikan keberpihakan anggaran kepada masyarakat, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bersyukur Pak Dr. Ismail, Pak Yusuf ya, eh, Pak moderator kita, Pak Rabukit ya, dan Mbak Purnama, bahwa kita sudah melewati proses transisi yang pertama, yaitu Pilpres dan Pileg 2024 kemarin, election yang alhamdulillah sudah terpilih, presiden terpilih di negara kesatuan Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Nah, tantangan kita ke depan dalam skema tahun 2024 ini adalah luar biasa, karena ini menjadi analitik kami di DPD Sumatera Utara, bagaimana kita melewati fase berikutnya, yaitu adalah hadapan kita adalah 27 November 2024, yaitu election untuk kepala daerah mulai dari gubernur se-Indonesia dan kepala daerah, bupati, wali kota se-Indonesia. Jadi ini juga bagian dari edukasi pencerdasan kepada para pemilih kita, yaitu anak-anak muda yang akan meneruskan estafet pemimpinan. Bagaimana tadi kita mengutip dari kata penghantar dari Pak Dr. Ismail, bahwa anak muda punya peran strategis untuk menghadirkan kualitas demokrasi dalam perspektif negara Indonesia, dalam perspektif pemerintah Sumatera Utara, dan perspektif Kota Binjai ke depannya insya Allah. Nah, ini mungkin kerangka berpikir kita, bahwa inilah dasar kita kenapa kita hari ini berdiskusi, untuk kita menemukan, melihat tantangan seperti apa, dan bagaimana kita mengambil sikap dan peran aktif kita. Tadi Pak Dr. Ismail mengutip bahwa mahasiswa sebagai agent of change, kalau saya menguatkan kalimat beliau dengan mahasiswa sebagai direction of change, DOC, AOC dan DOC ada suatu yang similar dan suatu yang linear. Antara agent dan direction itu harus saling terkait. Antara legislatif dan eksekutif harus terkait. Legislatif itu harus menjalankan apa menjadi visi misi eksekutif, gitu ya Pak. Gitu. Jadi nggak boleh legislatif itu di luar dari frame eksekutif, kecuali kalau eksekutifnya itu ada potensi yang di luar dari mainstream, atau dalam kalau kita di nasional kita kenal dengan RPJMN, kalau di provinsi kita kenal dengan RPJMD, termasuk tingkat 2 ya Pak Bukit insyaallah. Nah, untuk kita kepada fokus kita pada Pilkada Binjai ataupun Pilkada Sumatera Utara dan lainnya, maka peran generasi tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis merit system atau meritokrasi. Ini lemah. Kita mau trade kita selama 5 tahun ini, tidak semua kepala daerah yang terpilih election pada putaran pertama, priorisasi pertama 2020, Pak Moderator, Pak Ismail, Pak Yusuf, memiliki mainstream bahwa kita ingin menghadirkan meritokrasi. Apa sih dampak meritokrasi? Kalau dampak meritokrasi ini adalah bagaimana menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Proses promosi, ya mutasi, ASN dan sebagainya itu secara manusiawi dan berkeadilan.
Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, prestasi kami di DPD Sumatera Utara, saya Ketua Komisi A bersama tim di Komisi A menghadirkan meritokrasi dalam waktu 9 bulan. Dengan nilai indeks kita saya itu 64. Kita harus mencapai indeks 250 Pak Dr. Ismail. Tapi saya punya anak muda, saya temukan anak muda di ASN yang mohon maaf saya itu bukan dia eselon 3, eselon 4 Pak, mesti staff, tapi dia punya cara berpikir yang sama, kebetulan sama chemistry dengan kami di Komisi A saat itu. Akhirnya saya challenge, kita naratifkan, akhirnya kita buat desain, time schedule-nya alhamdulillah dengan izin Allah Tuhan Maha Kuasa Januari 2021 kita eksekusi, November 2021 kita mendapatkan penghargaan di Sumatera Utara 250. 64 poin bergerak ke 250 itu kalau nggak punya visi besar, semangat dan loyalitas dalam membangun itu nggak akan bisa. Ya, itu tantangan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ke dalam perspektif demokrasi untuk pilkada ini bagaimana kita bisa anggaran itu berpihak pada masyarakat. Jadi anggaran mendasar untuk masyarakat itu adalah pertama bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga masalah pangan. Nah, bagaimana tantangan anak muda mengisi peran-peran ini? Nah, semua anak muda punya potensi untuk mengisi. Makanya kampus sebagai tempat edukasi, ya, untuk memberikan transformatif ke knowledge, ya, kognitif dan segala macam. Untuk setelah dia lulus dari dunia kampus, dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai kampus tadi dalam perspektif aktualisasi diri. Dia bisa terlibat. Nah, dalam perspektif kepala daerah ke depan, ya, kita harus melibatkan mahasiswa ataupun lulusan yang fresh graduate ini untuk bisa menjadi instrumen penting dalam membangun sebuah tata kelola pemerintahan di level Sumatera Utara maupun di Kota Binjai. Nah, melibatkan anak-anak muda ini, generasi muda ini berarti kita sedang bicara bagaimana kita bisa mentransformasikan dan sedang mendelegasikan kepemimpinan itu bahkan masa akan datang. Nah, jadi kalau hari ini ada isu yang dibangun, Pak, bahwa saatnya yang udah memimpin segala macam, saya setuju. Gitu. Ya alhamdulillah wakil presiden yang terpilih anak muda gitu Pak ya segala macam. Terlepas dari semua dinamika polemik tapi beliau sudah sebagai presiden election, sebagai wakil presiden election. Nah, ke depan Binjai juga butuh sosok orang-orang muda yang punya cara berpikir yang visioner yang bisa membawa Binjai lebih maju ke depan. Kalau kita bicara skupnya Binjai. Jadi Binjai ada masalah-masalah pendapatan, masalah tata kelola pemerintahan yang masih nilainya di under 100 ya kan, dan masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang lainnya yang belum berpihak. Nah, inilah peran kepala daerah ke depan dan peran anak muda, generasi muda dan lulusan kampus budidaya, mahasiswa budidaya untuk bisa mengisi peran itu. Saya yakin dalam kurun waktu 5 tahun ini melibatkan mahasiswa ini cukup sulit ditemukan ya Pak Yusuf ya. Nah, ke depan kita ingin bangun bahwa eksekutif harus bergandengan tangan dengan para pemuda. Apalagi Bapak Ibu sekalian, pemuda hari ini bonus demografinya 65% di Indonesia. Jadi kalau anak muda nggak terlibat dalam demokrasi kita ke depan, dalam pilkada ke depan, maka nanti keberpihakan kebijakannya tidak kepada orang-orang yang membutuhkan itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian sebagai awal, semoga nanti kita bisa elaborasi lebih dalam. Makasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendro Susanto yang cukup agresif dalam menyampaikan informasinya. Kita beri aplaus tepuk tangan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Haji M. Yusuf. Mungkin agak berbeda paradigma penyampaiannya dan mungkin bisa saja nanti akan muncul banyak pertanyaan akan kita berikan kepada Pak Yusuf. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, kita bersyukur pada hari ini kita melakukan acara on air ya, langsung ini di radio kerjasama Radio Kordoba dengan Humas DPD Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Yang kedua, kita bersyukur juga bahwa 14 Februari yang kemarin ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan seluruh, dan kita sebagai pemilih sudah melaksanakan fungsi kita sebagai pemilih. Dan apa yang sudah kita berikan dalam rangka pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, dan hasilnya adalah sekitar 85% pemilih berpartisipasi, termasuklah kita di situ. Dan alhamdulillah juga tentu kita berbangga karena dalam pelaksanaannya berlangsung aman ya, tentram sampai hari ini.
Dan begitulah kiranya kita berharap juga nanti pada saat pelaksanaan pilkada serentak, Pak Enro ya, di tanggal 27 November yang akan datang ini, juga kita berharapkan situasi yang sama, aman, ya, tentram dan terkendali lah. Nah, intinya pilkada ini kan tentu adalah memilih pemimpin. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Enro ini adalah sahabat saya juga, ya. Sekarang sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS dari Dapil Binjai Langkat, Pak Enro ya. Lanjutan dari teori Montesquieu, John Locke tadi tentang kontrak sosial atau kontrak politik itu adalah apa yang kemudian dilanjutkan oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa demokrasi itu adalah ya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, pilkada adalah pelaksanaan demokrasi, ya kan? Yang diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak. KPU secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah, ya, sebagai penyelenggara, kemudian Bawaslu berjenjang sebagai penyelenggara, sebagai pengawas juga, kemudian pemerintah sebagai fasilitator, sebagai penyiap anggaran, dan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban sehingga pemilu itu berlangsung dengan aman. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kemudian partai politik. Nah, ini nanti mungkin Pak Enrol bisa lebih menjelaskan lebih rinci lagi. Karena seleksi awal kan begitu, itu adalah partai politik yang merekrut calon calon gubernur, calon bupati atau wali kota. Karena melalui jalur partai politik atau melalui jalur anggota usulan DPRD yang 20% Pak ya. Nah, inilah seleksi awal ya yang diharapkan akan mengusulkan calon gubernur, calon bupati atau wali kota yang berkualitas ya. Tidak hanya dari sisi katanya itu isi tasnya ya, tapi juga kapasitasnya gitu. Nah, selain itu memang dalam pemilihan pilkada ini tidak sama dengan pilpres. Di sini ada calon independen, ya, dari perseorangan. Nah, ini tentunya juga adalah perlu yang berkualitas. Memang syarat independen ini adalah harus ada dukungan dari pemilih terdaftar sekitar 10% atau 6,5% dari jumlah pemilih. Nah, jadi dari situ berarti kita sebagai seleksi awalnya kita akan mengetahui sejauh mana kapasitas daripada calon yang akan nanti dipilih. Nah, kemudian pihak yang terkait juga penting di situ adalah media ya. Dalam hal ini alhamdulillah ini media radio yang kita terima kasih bisa ditonton oleh semua pemirsa dimanapun berada yang berpartisipasi bekerjasama dengan Humas dan Kampus Teknik Budidaya ini, yang tentunya tidak hanya menyampaikan informasi tentang pemilu, baik dari sisi sosialisasi hak-hak pemilih seperti sekarang ini, pendidikan pemilih atau supaya generasi pemilih ini cerdas, juga bagaimana kemudian nanti menjadi sarana informasi bagi masyarakat untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Nah, seleksi yang kedua adalah yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri, saudara. Ya, saya kira inilah yang menjadi topik kita, karena pemilih inilah inti daripada penentuan siapa yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi pemilihan itu. Nah, disinilah dibutuhkan pemilih yang bagaimana, kan begitu. Siapa yang dimaksud dengan pemilih itu? Kita ini adalah pemilih semua sebagai warga negara Indonesia, ya, yang kemarin itu sekitar 85% pemilihan presiden dan legislatif berpartisipasi. Ya, cukup tinggi itu 85%. Nah, dari 85% itu, menurut data yang disampaikan oleh KPU, 56%-nya adalah generasi muda. Ini angka yang sangat signifikan, ya kan? Kalau bicara tentang partisipasi 56%, ini berarti kita membutuhkan kualitas 56% itu.
Kalau 56% ini berkualitas, maka hasil daripada pemilu legislatif dan presiden itu berkualitas. Nah, itu juga lah yang kita harapkan nanti dalam pemilihan kepala daerah ini, ya, partisipasi pemilih dari kalangan pemuda ini banyak, saya kira lebih banyak daripada generasi yang tua ya. Dari ini kalangan generasi Gen Z, milenial ya, dan X itu lebih banyak daripada generasi yang tua. Sehingga kalau ini berpartisipasi semaksimal mungkin, maka akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang kita harapkan pemilih ini yang berkualitas? Tentu tidak hanya kemampuan dalam hal misalnya memilih atau mampu menggunakan hak suaranya, tapi juga kemampuan pemilih dalam hal ya mengapa ia memilih siapa, gitu kan? Sehingga tidak, kalau bahasa awam itu memilih kucing dalam karung. Nah, inilah perlunya, intinya di situ adalah perlunya pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan pemilih. Nah, salah satunya melalui ini. Nah, kalau bicara tentang pendidikan pemilih atau meningkatkan kecerdasan pemilih, itu tugasnya siapa? Ya. Di sini sebenarnya kita harus katakan inilah kolaborasi semua elemen terkait tadi yang saya sebutkan. KPU-nya harus menyiapkan sarana-sarana pendidikan pemilihnya ya, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan itu sesuai dengan tahapan, informasi yang diberikan itu betul-betul transparan, proses-proses yang dilakukan oleh KPU bisa diakses kemudian, sehingga siapapun calon yang ditawarkan itu kita dapat akses siapa dia, track recordnya ya. Misalnya kalau Pak Hendro ini sebagai anggota DPR, kita tahu mungkin track recordnya misalnya dari kepala tadi sampaikan oleh Pak Hendro itu penilaian dari sisi tadi positif ya selama menjadi anggota ketua komisi A. Nah, yang begitulah yang mestinya kita akses di dalam rangka untuk mendapatkan informasi, dan KPU untuk memfasilitasinya itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Bawaslu? Memastikan bahwa penyelenggaraannya benar-benar dilaksanakan secara baik, langsung bebas rahasia terjamin, memastikan itu ya. Pemerintah tentu bagaimana penyelenggaraan ini ya, cukuplah anggarannya tadi kan, bahwa anggaran yang disiapkan itu memang bagaimana kemudian itu dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat, karena semua anggaran ini kan untuk rakyat, walaupun yang menyelenggarakan itu adalah KPU, tapi pada dasarnya adalah bagaimana rakyat mendapatkan hasil dari penggunaan anggaran yang besar itu. Nah, di sini pemilih harus kita dorong untuk memahami atau mengerti tentang pemilihan umum ataupun pilkada itu bisa dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan ya, saudara sekalian, bagaimana kemudian ada kesadaran yang kuat daripada pemilih sehingga akan mengetahui mengapa ia memilih pemimpin. Nah, itu kenapa harus dipilih pemimpin itu, ya kan? Nah, ini hal-hal yang begini mungkin harus memahami dari sisi mana. Kalau kita libatkan semua pihak, saya kira semua pihak harus terlibat. Ya, pemerintah menyiapkan mungkin pendidikan politiknya yang dilakukan oleh, kalau di dalam pemerintahan itu ada dinas, kalau di kabupaten kota itu ada dinas kantor Kesbang Linmas. Itu bagian daripada fungsinya mencerdaskan politik bangsa. Ya. Yang kemudian Waktu sudah. Oke, baik, karena waktunya sudah cukup ya. Saya kira Baik, kita untuk kembangkan nanti dalam tanya jawab. Terima kasih. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk sementara ini ya, supaya peserta menyiapkan pertanyaan yang berkualitas pertanyaannya gitu ya. Nanti saya kasih contoh yang berkualitas pertanyaannya gitu. Mudah-mudahan Bapak Peruda akan kelabakan menjawabnya. Ya, untuk itu kita break dulu 5 menit, 5 minutes ya. Kita break sebentar. Terima kasih kepada Bapak Hendro dan Bapak Yusuf yang telah menyampaikan materinya. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, mohon membuat pertanyaan untuk kita sampaikan kepada kedua narasumber kita, dan juga buat pendengar Kardopa jika ingin bertanya kepada kedua narasumber kita juga boleh lewat dari FB kita. Dari situ mungkin bisa kita bacakan kalau mungkin bisa sempat nih. Oke. Baik, Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda, kita kembali ke studio.
Langsung dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai. Kita lanjut kembali dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema apa dan bagaimana generasi muda di Pilkada 2024. Nah, buat pendengar Kardopas, diingatkan kembali jika ingin memberi pertanyaan kepada kedua narasumber kita bisa lewat dari komen Facebook kita Kardopas 99,4 FM. Baiklah, untuk melanjutin ke sesi tanya jawabnya, saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Rabukit, MPD. Baik, Silakan. terima kasih. Kepada peserta atau hadirin sekalian, nanti waktu bertanya kita buat sistemnya langsung dijawab, tapi ditujukan kepada pemateri siapa. Ya, langsung dijawab gitu. Nah, kemudian kami minta kepada para mahasiswa dan peserta untuk bertanya sebutkan nama, kalau dari bidang budidaya, nama siapa, dari prodi mana. Kami persilakan. Ya. Sebut nama, ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mafuji Alwiboru Surbakti. Saya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendro, mengapa partisipasi generasi muda sangat penting dalam pemilu 2024? Terima kasih. Silakan Pak. Langsung jawab, Pak. Langsung jawab. Siap. Makasih Pak Bukit, makasih Mbak Maufuzi ya. Kenapa penting generasi muda dalam partisipatifnya dalam Pilkada 2024? Teman-teman sekalian, sesungguhnya demokrasi ini adalah pertarungan gagasan. Jadi apa ide naratif yang akan disampaikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dan apa agenda desain Formula 1, 2, 3, 4, 5 dalam skema tahun dia harus dituntaskan, sehingga ini yang harus disampaikan naratif ini kepada pemilih. Nah, namun dalam pergeseran kita sudah 6 kali demokrasi, bahwa demokrasi diselewengkan, tanda kutip ya. Tadi saya setuju dengan Pak Dr. Ismail, bahwa terjadi disorientasi demokrasi, yaitu adalah transaksional, gitu loh. Harusnya tadi kontrak sosial, beda tadi. Ya, John Locke mengatakan kontrak sosial. Nah, dia terjadi distorsi demokrasi karena tadi pelaku oknum-oknumnya yang ikut dalam kontestasi di Pileg dan segala macam, ini tidak menaratifkan apa gagasan dia 5 tahun membela rakyat, mengayomi rakyat, mengadvokasi rakyat dan seterusnya. Tapi bagaimana dia bisa, mohon maaf, membeli suara rakyat. Nah, itu. Itu dulu. Nah, yang kedua masuk, kenapa partisipasi muda terlibat? Karena kita ingin menghilangkan distorsi ini ke depan. Ini mimpi kita semua, Pak Dr. Ismail ya, Pak Yusuf dan Pak Bukit, dan Pak dosen semua, Ibu dosen. Mimpi kita ke depan bagaimana generasi muda ini yang memilih dengan cerdas, dengan berdasarkan apa? Politik gagasannya apa? Tawaran gagasannya apa? Pembangunan dia untuk 5 tahun ke depan apa? Dengan semua instrumen tantangan data yang tersaji dalam perspektif pendidikan, dalam perspektif kesehatan, dalam pelayanan publik, dalam membangun infrastruktur dan segala macam, teman sekalian. Nah, kalau anak muda yang tadi kata Pak Yusuf bahwa 65% dia bonus demografi, ini memilih, maka warna demokrasi kita akan hadir orang-orang yang punya idealis menggunakan suara. Karena kan kita di kampus ini kan idealis. Tadi saya diskusi dengan Pak Dr. Ismail, nggak akan kami berikan ijazah kepada orang yang kuliah. Kami memberikan ijazah kepada orang yang mau kuliah, mau belajar, dan untuk apa? Untuk mengangkat hakikat derajat keluarganya dan dirinya. Begitu. Itu luar biasa narasi itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini visi mimpi kita semua. Kalau tadi anak muda memilih, ya, dan dia memilih orang-orang yang menyampaikan gagasannya yang memang simple tapi mengena dan memang orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, saya yakin ke depan akan muncul kepala daerah yang hatinya, fisiknya, kebijakannya berpihak pada masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Pasca kita lihat dalam konstruksi demokrasi, dalam regulasi, pasca dicabutnya mandatory spending untuk kesehatan, ini kerugian bagi kita. Kenapa?
10% saja di dalam Undang-Undang 36 2009 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang 17 2003 tentang kesehatan, bahwa 10% saja ya Sumatera Utara udah memenuhi, Pak. Provinsi Sumatera Utara pasca kita hadir 5 tahun ini. Nah, itu diabot, Kota Binjai belum. Yang lain masih banyak belum, Pak. Bukan Binjai saja, Langkat jauh banget begitu loh. Nah, apalagi itu dicabut mandatory spending itu dalam konteks regulasi, Bu. Artinya apa? Kalau kepala daerah ke depan nggak punya semangat untuk membangun kesehatan, ya mohon maaf. Bagaimana kualitas kesehatan kita? Belum lagi kita bicara IPM. Indeks pembangunan manusia kita. Kita Sumatera Utara sekarang akan bergerak kepada angka 76 poin. Dari sekarang kita 74 poin. Kita naik 5 tahun ini di eranya Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksa. Nah, siapa kepala daerah yang tingkat 2 yang menaikkan IPM? Kalau kita bicara menaikkan IPM, maka kita bicara bagaimana membangun kualitas pendidikan yang ada di Sumatera. Belum lagi kita bicara data BPS, Pak. Angka partisipasi murni, ya, dan APS segala macam. Itu berkorelasi bagaimana penyediaan infrastruktur sekolah, mulai dari kalau di wilayah tingkat 2 bicara bagaimana SD, SMP. Sehingga kalau kita bicara zonasi, Pak, semua orang bisa berkesempatan dan berkeadilan untuk bisa masuk ke sekolah negeri, baik SD dan SMP negeri. Nah, Sumatera Utara kita bergerak. Alhamdulillah 5 tahun kemarin, Pak, dalam perspektif regulasi dan perspektif kebijakan, kita anggarkan, kita buat 24 USB, unit sekolah baru. Dan alhamdulillah tuntaskan di era Pak Edi Rahmayadi dan Pak Musa Rajeksa, 24 unit sekolah baru di Sumatera Utara tersebar, 4 di Binjai Langkat, selebihnya di luar Binjai Langkat, Bapak Ibu sekalian. Inilah kita butuhkan partisipatif dari anak-anak muda untuk terlibat memilih kepala daerah yang menawarkan gagasan, merawatkan perbaikan, dan menawarkan sesuatu yang out of the box. Dan tentu dengan semangat happy. Bahagia, Pak. Betul kan? Demokrasi itu bahagia. Tanpa tekanan. Jangan sampai di pelosok sana. Kalau nggak milih dia, maka diancam. Mau dibakar rumahnya segala macam. Inilah pembunuhan demokrasi. Padahal demokrasi itu kita menyuarakan, memilih itu dijamin oleh undang-undang. Begitu. Gitu, Pak. Sekali lagi bahwa closingnya, bahwa kenapa dibutuhkan partisipasi anak-anak muda, generasi muda, agar pemilu yang berkualitas. Itu aja. Kepala daerah yang mau turun, mau cepat tanggap dan responsif dan berpihak pada masyarakat. Terima kasih. Baik, demikian keterlibatan daripada generasi muda untuk mendapatkan calon kepala daerah yang sangat berkualitas demi membangun bangsa. Baik, berikutnya adik-adik yang mau bertanya, silakan sebut nama, dari mana, dan kepada siapa ditujukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Dedek Kersa Darmawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ingin bertanya kepada Pak Hendra Susanto. Pak Hendra Susanto. Jadi, ya, John Dalbert Acton pernah menyatakan bahwa power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Nah, jadi kalau konteks ke pemuda, apa peran pemuda atau mahasiswa yang bisa dia lakukan dalam mengatasi kesalahan-kesalahan dalam pilkada, misalnya ada kecurangan atau sebagainya gitu, Pak? Luar biasa nih ya. Saya tepuk tangan. 1, pemuda harus hadir sebagai pertama pemilih. Pastikan kita sudah masuk dalam DPS dan DPT. Yang kedua, pemuda harus terlibat dalam pengawasan. Kalau bisa, dari tadi saya setuju dengan Pak Yusuf, beliau ini paling mantan penyelenggara KPU Kota Binjai, harus terlibat. Jadi pemuda aktualisasi dirinya banyak, bisa dengan linear dengan sarjananya, atau dia tidak linear dengan dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan demokrasi, yaitu sebagai pengawas mulai dari penyelenggara level di provinsi, level di kota, kabupaten, maupun di kecamatan dan di tingkat 2, di kelurahan dan kecamatan dan di desa. Nah, yang ketiga, pemuda bisa ngambil peran dalam mengeliminir dalam potensi korupsi tadi ya, mengurangi kecurangan-kecurangan dalam edukasi politik gitu. Jadi kalau kita kan, kalau anak muda kan tadi semangatnya idealis ya, punya narasi dan punya bagaimana kalau aku nih milih ini maka aku berharap tersedia lapangan pekerjaan, kan begitu sederhananya. Atau kebijakan untuk wirausaha itu mudah segala macam. Nah, itu butuhlah bahwa kita dengan milih dia maka kita terlibat. Nah, bermuda harus terlibat dalam apa? Tadi yang berikutnya ada
edukasi politik, edukasi sampai kepada masyarakat. Jadi data di KPU sudah ada sebaran-sebaran partisipasi ke 2024 kemarin, di mana yang rendah, kenapa yang rendah? Dicek, cek ombak, di survei, kenapa Bapak Ibu saya nggak milih kemarin segala macam, kan datanya ada di berbasis data itu. Semua pakai data. Dengan data itu kita adu, dan dengan data itu kita kelola, dengan data itu kita bersikap, dan data itu kita buat kebijakan begitu. Jadi base-nya data. Kalau ada kepala daerah ataupun ini nggak pakai data, itu dipertanyakan dia pakai dasar apa dia merespon sebuah kebijakan nggak pakai data. Menaikkan indeks IPM segala macam itu nggak pakai data. Menurunkan korupsi juga pakai data. Meningkatkan PAD itu juga pakai data. Instrumen-instrumen juga pakai data. Itulah datanya penting. Makanya S1 diajarkan bagaimana edukatif masalah data. Data itu jangan data colek atau data yang ngambil dari yang tempat yang nggak tahu, tapi data itu harus diakurasinya bisa tepat Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir apa? Yang terakhir bahwa pemuda harus terlibat menjadi lokomotif perubahan. Sampaikan narasi. Kita butuh sosok pemilih pilkada no money politik kata Pak Dr. Ismail. Pilkada no transaksional, pilkada dalam memilih pemimpin yang mau turun, mau peduli, mau hadir untuk membangun Sumatera Utara, membangun Kota Binjai, Langkat, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Begitu Mas Dede. Jadi terlibat langsung harus ada. Jadi jangan kita mabar. Mabar boleh, tapi mabarnya di out of the box, di kreatif. Maka kan pemuda itu kan dia terdiri dari 4C, Pak, porsi. Dia critical thinking, ya kan? Dia kreatif, dia collaboration, dan dia satu lagi collaboration ya. Terus satu lagi critical thinking, lupa saya satu lagi. Porsi dia. Jadi dia harus kritis, itu semangat memuda, dia harus collaboration, membangun kolaborasi dengan semua pihak, dan dia harus menjadi kreatif. Ide-idenya harus bisa ditransformasikan dengan baik dengan masyarakat tercerahkan. Kan kita ada semangat pemberdayaan di masyarakat Pak ya. Tuturi Anda jadi Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga kan, Pengmas ya, pengabdian masyarakat. Nah, itu mahasiswa turun kan di budidaya ya kan Pak di semua 37 kelurahan yang ada di Kota Binjai ya kan, dan ada lebih kurang 277 desa kelurahan yang ada di Langkat, berdayakan edukasi di situ buat proyek perubahan proper ya kan, proper untuk bagaimana warga sini bisa ke depan memilih tanpa politik uang. Seperti tadi kata Pak Dr. Ismail. Setuju ya? Gitu. Baik, terima kasih Pak. Demikian kepada yang lain coba diarahkan pertanyaannya ke Pak Usup. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repianisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya ingin memberi pertanyaan kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kan generasi milenial ini atau Gen Z ini sangat berpengaruh dan sangat dominan untuk Pilkada 2024 ini. Di mana nggak semua Gen Z ini mengenali sosok calon pemimpin di masa depan. Jadi, seperti yang Bapak sebutkan tadi, PKU ya Pak? Oh, maaf KPU. Maaf ya, KPU harus memberitahu terang-terangan terhadap biografi, track record dari calon pemimpin ini. Nah, apakah KPU itu memberitahukan setiap calon pemimpin itu diterbukakan di sosial medianya atau hanya disebarkan saja, Pak? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya representatif dari generasi muda ini, kekhawatiran generasi muda. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Hendro ya terkait dengan kebijakan-kebijakan dengan kesehatan, pendidikan ya. Nah, nanti juga ada namanya makan siang gratis ya kan. Nah, itu semua adalah bagian daripada politik ya. Jadi karena itu anak muda, generasi muda jangan alergi dengan politik. Jadi politik itu dalam konteks tidak harus kita terjun dalam politik praktis seperti Pak Hendro sebagai anggota partai politik. Tapi pemahaman tentang politik itu secara nilai-nilai perlu kita pahami sebagai generasi muda. Misalnya kalau Anda sebagai mahasiswa, ada organisasi intras mahasiswa misalnya kan, senat atau himpunan jurusan dan sebagainya itu.
itu juga bagian dari politik. Di masyarakat Anda berhubungan dengan masalah-masalah organisasi pemuda, ormas, bahkan STM di kampung pun itu bagian daripada politik. Jadi nilai-nilainya itu yang harus kita pahami, sehingga dimanapun kita, bahwa dengan keadaan apapun kita nanti kalau sudah memahami nilai-nilai itu, kita akan terbiasa dengan kehidupan demokrasi. Jadi tidak ada lagi istilahnya memaksakan kehendak pemikiran untuk memenangkan satu kompetisi. Nah, terkait dengan itu maka memilih pemimpin ini kan ini fardu ain ya, wajib itu. Karena kalau kita nggak diberikan kewajiban memilih pemimpin, terus jalannya pemerintahan tuh gimana? Mencari pasangan hidup aja pun harus yang betul, ya kan? Mencari teman pun harus yang benar. Apalagi memilih pemimpin. Pemimpin ini, saudara sekalian, katakanlah pemilihan yang paling rendah itu kepala daerah tingkat yang akan pilkada yang akan datang ya. Dia itu menjadi pemimpin daerahnya yang akan mengelola daerahnya, masyarakatnya, institusi yang ada di situ dengan menggunakan anggaran kita, anggaran rakyat. Jadi kalau begitu kita harus betul-betul memilihnya dengan kapasitas kualitas yang baik. Bukan karena iming-iming dikasih amplop nanti milih ya, dikasih 100.000, 200.000, ya bahkan mungkin 500.000 ya. Kalau mungkin di daerah yang kabupaten yang penduduknya kecil sedikit, itu bisa mungkin bayar 500.000 misalnya, ya. Nah, jangan begitu. Apalagi kita ini kan generasi muda, mahasiswa, ya kan? Mestinya pikiran-pikiran cerdas itu diimplementasikan dalam sikap-sikap kita memilih pemimpin. Bagaimana cara mengetahui bahwa pemimpin itu punya kualitas? Anda bisa cari aksesnya banyak. Sekarang sudah terbuka dengan teknologi informasi. Segala macam bisa diakses. Bahkan kehidupan pribadinya pun bisa kita akses, ya kan? Bukan hanya pikiran-pikirannya, perilaku pribadinya pun bisa kita akses. Kalaupun KPU itu hanya menyelenggarakan dari segi prosesnya dan biasanya formalitas saja. Kenapa? Karena dia misalnya sejarah pendidikannya diupload mungkin kan, tentang kualitasnya di bidang tertentu misalnya, itu masih sifatnya tapi yang di luar itu kita bisa akses melalui organisasinya, melalui pergaulannya, melalui catatan-catatan pemikirannya, ya. Kalau macam Pak Endro ini tadi catatannya ada situ, komisi apa ya, komisi A punya catatan yang prestasi gitu. Begitu juga pemimpin yang lain, silahkan diakses, ya. Wali kota yang calon wali kota yang atau calon bupati, gubernur yang akan kita pilih yang akan datang ini. Jadi intinya adalah bagaimana mahasiswa, generasi muda ya pada umumnya itu memberikan ruang dan waktu untuk melihat calon-calon itu, menilainya, ya kemudian baru memutuskan sikap kita milih siapa. Kalaupun ternyata pilihan kita tidak menang, tetapi nilai kebenaran itu sudah kita berikan dalam pemilihan kepala daerah. Kan biasa, nggak menang itu kan, namanya pemilihan. Bisa saja calon kita nggak menang. Tapi kebenaran yang kita yakini dalam pikiran kita dan dengan pilihan kita yang sudah kita tentukan, sudah terlaksana dengan baik. Walaupun kita yakin ya walaupun pilihan kita tidak menjadi pemimpin, tapi paling tidak kita sudah memberikan nilai kebenaran, nilai kejujuran sebagai nilai-nilai yang kita anut mestinya dalam negara demokrasi ini. Saya kira itu ya, silakan dicari dimanapun akses itu bisa diakses gitu. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terus ya. Oke, ada pertanyaan satu dari FB kita Pak yang masuk. Namanya Nita Citra. Pak, saya mau tanya, terkadang calon-calon itu di kota saya rata-rata kasih uang untuk keluarga saya. Dan kadang dipaksa Pak untuk memilih dia. Bagaimana Pak untuk memberitahu kepada orang tua saya agar itu tuh salah? Terkadang saya ngasih tahu sama mereka enggak, langsung di-judge, enggak boleh kayak gitu atau segala macam. Nah, bagaimana Pak kalau lewat dari akademisi untuk ngasih tahu ke orang tua? Itu Pak. Baik. Ini Pak Endro pun tahu ini pasti karena memang Pak Endro sudah
praktisi dalam pemilihan itu ya. Tapi memang saya sebagai dosen itu memang selalu mengingatkan mahasiswa kan, saya dosen pendidikan kewarganegaraan, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa setiap akan menghadapi pilkada atau pemilu itu, saya selalu menekankan pentingnya yang pertama penekanan kepada pemahaman tentang siapa yang Anda pilih. Itu yang pertama. Nah, untuk itu si pemilih ini tentunya akan mengetahui dari sisi pengetahuan. Memang ada latar belakang berbeda-beda dalam hal memilih. Mungkin karena pengalamannya, pengetahuan pribadinya, pengaruh lingkungan dan sebagainya itu. Termasuk pendidikannya. Karena itu saya kira mungkin kelompok generasi muda inilah yang saya kira sangat strategis ya. Makanya perlu ada pendidikan pemilih untuk generasi muda ini karena memang dia lebih banyak. Dan kita memang tidak bisa ya, walaupun kita bilang jangan itu menerima pembayaran sekian itu. Walaupun dikasih pakai dalil-dalil segala macam ya. Dalil agama segala macam, dalil hukum segala macam itu kan salah semua itu kan. Tapi tetap aja ada yang menerima. Nah, memang itu realita ya. Tapi kita kan sebagai generasi muda mestinya kita yang lebih banyak jumlahnya punya kemampuan kualifikasi kita bisa menghindarkan itu. Jadi kalaupun kita seluruhnya berpartisipasi tentu akan hasilnya lebih baik. Ketimbang mungkin ada beberapa yang tadi yang menerima amplop segala macam itu mungkin jadi kalah juga ya kan. Nah, karena itu saya kira partisipasi Anda sebagai generasi muda di masyarakat ya tentu edukasi di lingkungan keluarga dulu. Ya. Bagaimana caranya? Ya ingatkanlah orang tua kita, tetangga kita bahwa pemilihan umum itu kita sebagai pemilih tentu harus kita utamakan kejujuran dalam memilih, bukan karena amplopnya. Karena kalau dibanding-bandingkan secara ekonomis itu ya, kita bayar berapa pun misalnya. Kita bayar mungkin 1 juta, satu amplop, satu suara. Tapi itu untuk rentang waktu 5 tahun, kalau kita bagikan, berapa sih kita dapat sebenarnya? Kalau secara ekonomis kan? Tapi karena memang pandangan masyarakat sempit ya. Iya Pak, 1 juta, tapi kan hari ini perlu Rp1.000, tidak gitu kan? Perlu Rp100.000, ya 1 juta untung. Memang benar secara ekonomis, tetapi secara politik ini adalah suatu kecelakaan. Karena dampak daripada itu akibatnya 1 juta kita terima, dampaknya 5 tahun, kebijakannya tentu tidak ke pro rakyat lagi. Bagaimana? Karena kita sudah dibayar dan kita minta pembayaran itu justru. Artinya secara politik mungkin begitu Pak ya. Ya ngapain kita sibuk-sibuk mengurus kepentingan rakyat? Saya sudah bayar Anda sepenuhnya 1 juta rupiah. Sekarang saya membalikkan modal dong. Ya kan? Saya balikkan modal. Karena uang saya banyak keluar miliaran tuh. Ini yang terjadi di masyarakat. Karena itu melalui pendidikan politik ini makin cerdaslah pemilih generasi muda dan makin banyak Anda peduli tentang politik maka makin baiklah ke depan kualitas demokrasi baik itu nanti pilkades ya juga pilkades ini di kabupaten kabupaten termasuk itu penting. Jadi saya kira ini yang perlu kita teruskan dorong terus generasi muda untuk peduli dengan politik. Jadi hari ini jangan katakan lagi saya alergi politik, saya nggak mau berpolitik. Oke, jangan tidak masuk partai politik apa-apa. Tapi pemikiran kepedulian terhadap politik perlu Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira demikian. Pak Yusuf atas penjelasannya. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan pandangan dari Ketua STQ Budaya Binjai, Bapak Dr. Ismail, kami silakan dengan sangat hormat. Baik, di dalam kata sambutan tadi sudah saya mulai sebenarnya bahwa kita perlu pondasi yang kuat. Data KPU menunjukkan bahwa 55% pemilih itu berasal dari generasi muda. Itu kan berarti bahwa pemuda itu penentu bangsa. Kalau penentu bangsa itu tidak punya kualitas yang baik. Kualitas itu bukan hanya dalam konteks materi, tapi kualitas spiritual ya. Makanya saya mulai tadi kualitas moral, kualitas etika dan kualitas akhlak. Kita mulai dari situ. Kalau anak-anak kami sebagai generasi muda tidak punya itu, tidak memiliki itu, kapanpun Indonesia ini tidak akan mampu berubah dengan baik. Kualitas tidak akan kita ketemukan. Contoh kasus di lapangan bahwa
apa yang kita diskusikan tadi bersama kedua narasumber, kalau hanya diskusi tanpa berpengaruh kepada diri, itu tidak ada arti. Maka ini kan hanya 16 orang generasi muda di sini. Dan Radio Cordoba menyiarkan ini on air. Saya sering menghidupkan Radio Cordoba di mobil saya ketika saya berjalan di manapun. Itu mungkin ya terlalu jauh jangkauannya. Kalau di Medan itu sangat jelas Radio Cordoba. Dan salah satu radio yang sangat populer ya, karena merekrut semua lini, semua kepentingan. Termasuk ini adalah kepentingan politik bangsa, kepentingan politik anak-anak muda. Kalau tidak berubah, anak muda tidak berubah mulai sekarang, akan terjadi seperti apa yang kita lihat dari sejak tahun berapa? Dari sejak tahun berapa sampai tahun ini, masih seperti yang dulu. Ketika dipancing 150.000 tergiur. Padahal negara sudah memberikan kepada anak-anak kami umpamanya 4.800.000 per 6 bulan. Begitu kira-kiranya ya. Ini hanya contoh kasus saja. Tapi ketika malamnya dipancing 150.000 atau 100.000 tergiur. Mengalihkan pilihan kepada kehendak pemancing itu. Bukan kepada hati nurani. Makanya kita mulai diskusi ini tadi. Dalam kata sebutan saya, mulailah dengan membentuk kualitas moral, kualitas akhlak, dan kualitas etika. Ya, akhlak cocok enggak menurut agama? Kalau tidak cocok, kenapa harus kita laksanakan? Kapan lagi kita berubah gitu? Moral cocok enggak menurut adat istiadat kita? Budaya kita cocok enggak? Jangan-jangan cocok menerima sesuatu dari orang lain dengan dipaksakan untuk memilih dia, jangan-jangan sesuai dengan budaya. Itu yang takut kita. Bapak, ibu-ibu yang dari bahasa Indonesia mungkin bisa apa? Secara budaya. Jangan-jangan itu sudah membudaya. Kalau itu sudah membudaya, hancur kita. Kapanpun Indonesia tidak akan bisa maju. Tidak akan tercapai Indonesia emas tahun 45 itu. 2045 Indonesia akan mencapai Indonesia emas. Tidak akan kalau tidak dibentuk dari ketiga unsur itu. Unsur moral, unsur etika, dan unsur akhlak. Jangan-jangan generasi muda tidak banyak yang sholat. Jangan-jangan generasi muda sebagai Kristen tidak banyak yang ke gereja. Jangan-jangan itu. Kalau itu yang terjadi, kapan kita bisa berubah? Hanya dalam lip service ya. Lip service saja katakan Indonesia. Agent of change. Itu hanya lip service. Hiasan bibir aja. Ya, banyak para ahli. Bagaimana caranya Indonesia supaya menjadi agen perubahan? Kalau tidak dimulai dari tiga unsur itu, Indonesia akan tidak memiliki perubahan apapun. Jadi mulailah dari sini. Ibda binafsi. Mulai dari diri kalian. Kami orang tua, kalian adalah generasi muda, mulai dari diri sendiri. Diri sendiri mulai dari keluarga. Pertanyaan yang on air tadi yang mengatakan bahwasanya bagaimana saya mengatakan kepada orang tua saya dikasih 150. Itu di keluarga, kasus keluarga itu. Jangan-jangan orang tuanya tidak pernah mendidik dia untuk sholat. Jangan-jangan orang tuanya pun tidak sholat. Kira-kira begitu, maaf ya. Jangan-jangan orang tuanya tidak pernah ke gereja. Jangan-jangan orang tuanya tidak pernah ke bihara kalau beragama apa. Kalau itu yang terjadi, saya pesimis. Indonesia ini akan bisa meraih Indonesia emas tahun 45. Tapi kalau kita mulai dari diri kita untuk berubah, itu disebut dengan agent of change tadi, untuk berubah, mulai dari awal. Kalau yang Islam, maaf, kalau yang Islam biasanya tidak sholat, coba dulu sholat satu waktu aja. Besok tambah 2, besok tambah 3, seminggu lagi, setahun lagi, lama-lama genap. Biasa berbohong, besok coba kurangi berbohong kepada orang tua, kepada siapa. Jadi umpamanya akhlak anak muda sudah mulai bisa dipoles untuk perubahan. Berapa persen di antara kita yang menyalam orang tua kita ketika mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah? Kalau yang Islam, berapa persen di antara kita mengucapkan salam kepada orang tua ketika masuk rumah? Udahkah itu ada pada diri kita? Anak-anakku sekalian, sudahkah itu kita miliki? Belum tentu kan? Dalam penelitian kita lihat ada bullying segala macam. Jangan-jangan orang yang sering sholat itu melakukan itu.
Itu yang terjadi. Orang yang sering ke gereja itu yang melakukan itu. Itu yang terjadi. Berarti agama itu tidak mempengaruhi dirinya. Kenapa? Karena agama itu menjadi paksaan baginya. Padahal agama itu sukarela. Pilihlah agama mana yang kalian mau. Pilihlah agama mana. Tapi harus bisa merubah diri. Menjadi berakhlak. Menjadi bermoral. Menjadi beretika. Mungkin itu tambahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail, Ketua STQ Budaya Binjai. Kita masuk kepada kesimpulan, Pak. Ya. Mana kesimpulannya? Pertanyaannya lah, apa dan bagaimana generasi muda dipilih? Ada tadi? Oh, silakan. Saya semester 4 dari PPKN. Kan tadi katanya mencari ketua kita itu yang baik dan benar. Yang berhubung kayak tadi kan Bapak tuh menjelaskan dengan serangan pajar yang dikasih ke masyarakat ataupun ke anak muda. Senominal 100, 200 atau selebihnya. Bagaimana kami sebagai anak muda masyarakat berperang menyadarkan bahwasannya supaya tidak terjadi serangan pajar itu yang diberikan oleh caleg itu. Bagaimana cara kami itu menyadarkan caleg itu sendiri supaya jangan memberikan serangan pajar kepada kami. Kepala daerah, DPR, apa itu Pak? Karena di dalam pemilu yang baru aja kita jalan ini sangat real Pak. Ada aja, maaf tidak ada maksud nyinggung satupun. Kemarin tuh kami kedapatan datang gitu kan di kemari dengan mengajak, ayo pilih ini, gitu kan, iming-iming gini. Kalau misalnya nanti ini nggak naik, nanti pantang jadi gini. Nah, gitu Pak. Bagaimana cara kami menyadarkan bahwa jangan beri kami serangan pajar, karena yang serangan pajar kami menerima itu yang mulai Bapak itu sendiri, gitu kan. Bagaimana kami menyadarinya supaya dia stop. Ya, pertanyaan Pak ya. Pak Yusuf. Oke. Terima kasih ya. Ini dua-dua lah ya. Nanti kalau itu praktisinya Pak apa ya lebih paham itu mengatasi kan. Saya tahu Pak ini dari Pak Endro ini kan PKS saya tahu. Ya begini, kita di lingkungan kita itu saya kira bukan hanya di tempat Anda ya. Mungkin di semua masyarakat itu serangan pajar itu menjadi bahasa yang disampaikan dan itu memang ditunggu-tunggu oleh pemilih semua kalangan. Ditunggu-tunggu memang. Jadi karena itu saya kira kita harus mulailah menyadari ini, tapi mungkin dari mana ya kan gitu. Dari mana atau bagaimana gitu. Nah, kalau bagi kita yang sudah memahami dunia pendidikan seperti sekarang ini ya, dunia pendidikan di tingkat mahasiswa, saya kira Anda mulai dari komunitas Anda sendiri ya, di kampus, mungkin di masyarakat bisa membentuk komunitas-komunitas anti money politik begitu kan, atau melibatkan kelompok-kelompok kecil, teman-teman, pergaulan di masyarakat di lingkungan itu anti money politik. Atau bisa dengan diskusi-diskusi kecil yang dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan kita berpikir tentang politik. Saya kira perlu yang begitu, apalagi dalam rangka pilkada ini kan ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita terlibat di situ, misalnya dialog ya publik ya, atau diskusi publik dengan tokoh masyarakat, dengan partai politik, dengan calon sekalipun misalnya kan, itu bisa dilakukan dan kita aktif di situ. Sehingga dengan begitu akan terinformasi kepada masyarakat bahwa generasi muda ini mulai memang sudah bergeser, tidak lagi money politik, tapi anti politik. Bahkan kita berharap generasi muda ke depan ini sudah memiliki karakter, memilih pemimpin yang jujur, ya kan? Yang berani, yang tegas, yang punya komitmen, begitu. Jadi karakter, karena pemuda ini memang harapan bangsa. Kata Soekarno, mari 10 orang pemuda biar saya goncangkan dunia. Karena dia 1 orang pemuda goncang Asia, Afrika kan? Kasih sama saya 10. Itu maksudnya apa? Generasi muda ini memang mobilisasinya tinggi dan punya semangat untuk melakukan pendobrakan. Nanti kalau kita generasi muda tidak mampu melakukan itu, jadi apa gunanya kita sebagai apalagi mahasiswa gitu kan. Jadi saya kira mulailah dari hal-hal yang kecil saja di komunitas-komunitas itu. Kalau perlu buat di situ baju apa gitu anti money politik pilkada gitu kan di kampung-kampung itu kan. Buat selebaran-selebaran kecil ya.
Kalaupun apa, buat itu tulisan-tulisan kecil di kampung itu, anti money politik, kita tidak suka money politik. Jadi lama-lama masyarakat memahami, rupanya nggak bagus sebenarnya anti money politik itu. Jadi sehingga ada kesadaran daripada tokoh masyarakat atau tokoh agama juga ikut mendorong, dan kemudian ada timbul rasa malu nanti, kan gitu. Ini sekarang rasa malu nggak ada. Maka ditunggu-tunggu terus serangan fajar itu sampai kapanpun. Nah, kita stop lah itu, kita tingkatkan rasa malu seperti apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, meningkatkan moralitas, etika ya kan Pak, begitu. Supaya ini menjadi bagian daripada generasi muda. Saya kira itu, ya. Kita coba dari hal yang kecil dulu. Saya kira demikian dari saya. Ada sebuah kaidah, pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Berarti kalau masyarakat pemimpin terpilih itu dari sebuah dari proses money politik, berarti itulah kondisi masyarakatnya. Yang kedua, dalam diagram SWOT oleh Herbert Humphrey, penemu diagram SWOT Herbert Humphrey, di situ dalam demokrasi ini kita ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kalau kita bisa setuju bersepakat di sini semua memasukkan bahwa instrumen money politik itu adalah bagian dari ancaman demokrasi, kita setuju. Nah, dalam demokrasi ketika ancaman itu bisa ditemukan, maka kita harus kembali kepada peluang. Peluang itu bagaimana menghadirkan calon pemimpin yang tidak money politik tapi berpihak. Dia tidak bayar kami, tapi dia akan melakukan kebijakan yang berpihak pada saya sebagai generasi muda dan untuk anak bangsa saya, apalagi kita bicara hari ini kondisi fakta dan data seperti itu. Yang terakhir ada hikmah. Seorang Kiai Hasan, sebuah yang saya baca dalam sebuah bukunya, Hikmatu Syuyuk wa Hamatu Syabab. Perpaduan hikmah antara para senior, para orang-orang tua kita dengan semangat para pemudanya. Untuk apa? Untuk sama-sama kita berjuang menekan money politik. Kalau ada 1.000 orang yang tidak mau di money politik, tidak mau dibeli harga dirinya dengan 100, 200 segala macam, maka kita adalah salah satu orangnya. Kalau ada 100 orang yang berjuang tidak mau di money politik, menolak money politik, nggak mau dibayar untuk menghadirkan demokrasi yang sehat, maka kita adalah salah satu di antaranya. Kalau ada 10 orang yang punya idealis dalam demokrasi, tidak mau money politik segala macam, dan ingin perubahan-perbaikan ke depan, ya maka kita adalah satu dan lain. Kalau ada 1 orang yang tidak mau dibeli, tidak bisa di money politik, dan punya semangat idealis menghadirkan perbaikan bagi demokrasi, maka itu adalah kita. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih Pak Hendro, kita masuk kepada kesimpulan. Dari sekian banyak pertanyaan tadi, generasi muda harus menghindari yang pertama NPWP, nomor piro, wani piro. Yang pertama. Yang kedua, yang harus dijaga oleh generasi muda adalah gerbang Ipolek Sosbud. Semua calon-calon kepala daerah akan memakai gerbong itu. Ipolek Sosbud, dia pakai gerbong ideologi. Orangnya begini, begini, begini. Semuanya pakai marga purba, pura-pura baik. Yang kedua, bagaimana politiknya? Macam-macam dia buat. Bagaimana sosial budaya itu akan dimasukinya semua untuk dia bisa menang dengan memberlakukan beberapa cara. Makanya, nanti saat pilkada, pilihlah pemimpin bajing. Karena bajing makan cuman kelapa. Tapi kalau pemimpin bajingan, solar diminum, aspal ditelan, semua dimakan. Ini harus dijaga. Demikian fungsi generasi muda sebagai public selection supervisor, pengawas public seleksi. Apa kata Robin dalam buku manajemennya? Young generation people expectation will be stability essential to development. Generasi muda itu adalah harapan bangsa untuk membangun negaranya itu menjadi lebih baik. Jadi di sini generasi muda harus ikut untuk mengawasi pemilu terus. Jangan karena nampak yang warna merah, ya apa-apa lah, jangan begitu. Ya, tapi nggak salah juga sih, ya, nggak salah juga sih untuk menolak, bukan menerima. Demikian acara kita hari ini tentang apa namanya ini diskusi kita
apa dan bagaimana generasi muda di Pilkada 24 yang bekerja sama terselenggara bersama DPD Sumut, Radio Kardopa 994 FM, dan Sekolah Tinggi Kejuruan Pendidikan STKIP Budaya Binjai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa diskusi kita hari ini, guys. Ya kan? Terima kasih buat Bapak Hendro Susanto, anggota DPRD, dan Bapak Haji Muhammad Yusuf, SHMH, Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Budidaya Kota Binjai, yang sudah menyampaikan materinya dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan adik-adik kita, teman-teman kita, bahkan pendengar Kardopa juga yang begitu antusias mendengarkan dialog publik kita pada pagi hari ini. Juga terima kasih ya kepada Bapak Moderator Rabukit MPD yang semangatnya dari awal sampai akhir memberikan kita makin semangat untuk mendobrak bahwasanya no money politik. Oke. Pada pagi hari ini buat pendengar Kardopa sekian dan terima kasih buat teman-teman udah hadir di membangun generasi cerdas kita. Dari Radio Kardopa 99,4 FM, berani tampil beda, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.